Baik, terima kasih. Ini Bapak Ibu yang bertanya ini. Jadi ceritanya ini perusahaan di PT yang baru ini dia pindah ke PT yang baru. Berarti dia pindah nih ya PT-nya ya. Tidak. Kalau perusahaannya pindah, kemudian nah yang menarik adalah perusahaan nggak mau PHK saya, Pak. Nah, jadi hal mengenai pindah ya. Ini perlu kita pahami nih. Dan ini sebaiknya juga didengar atau mungkin bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Disnaker ya, atau kementerian sekalian, bahwa ternyata di dalam UU CK kita, baik di undang-undang di UU CK 1.0 sama 2.0, termasuk peraturan pelaksananya yaitu PP 35 tahun 2021, di sana tidak ada ditemukan klausa PHK pada saat kejadian perusahaan pindah ya. Perusahaan pindah, di mana waktu di Undang-Undang 13 perusahaan pindah itu di cover dalam keadaan perubahan status. Jadi salah satunya perubahan status itu waktu Undang-Undang 13 diartikan sebagai pindah juga masuk kategori perubahan status. Tetapi sayangnya pada saat UU CK 1.0 dan 2.0 termasuk peraturan pelaksananya sampai hari ini, saya kok belum menemukan ada klausa perubahan status ya dalam bab tentang PHK itu ya. Nah, ini yang menarik gitu loh. Jadi kemana larinya ya. Di sisi lain praktek perubahan status itu kan masih terjadi di lapangan. Kalau perusahaan pindah seperti ada dalam pertanyaan ini, bagaimana karyawannya? Kan begitu. Tidak semua karyawannya mau ikut. Ya. Kalau nggak mau ikut, bagaimana? Maka terjadilah kasus seperti ini. Perusahaan nggak mau PHK. Mungkin perusahaan ini dia tahu juga di dalam undang-undangnya. Dalam undang-undangnya nggak ada kok. Ya. Ketentuan PHK tentang perusahaan pindah. Perubahan status nggak ada. Jadi ya udah, kamu mau nggak mau ikut kan begitu dong. Nah, kalau karyawan nolak, ya udah, kalau kamu nggak mau resign aja kan gitu. Ya, perusahaan merasa senang dengan keputusan resign karena perusahaan nggak perlu bayar mahal, ya, cuma ngasih uang visa. Nah, karyawan yang senep kan gitu. Ya. Maka sebenarnya dalam kondisi sekarang, karena di dalam UU CK tidak ada, saya melihatnya Bapak Ibu, kita bisa berlindung kepada pasal 55 di dalam Undang-Undang 13 yang tidak dirubah oleh UU CK baik 1.0 maupun 2.0 ya. Pasal 55 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, silakan nanti Bapak Ibu cek ya. Sekali lagi pasal 55 di sana disebutkan kurang lebih berbunyi begini nih. Perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau diakhiri tanpa persetujuan kedua pihak. Ya. Nah, ini masuknya kemana? Masuknya adalah dirubahnya. Ya, jadi dia perusahaan nggak bisa sembarangan merubah. Kok merubah, Den? Nah, mari kita lihat di definisi perjanjian kerja itu atau syarat minimum perjanjian kerja adalah ada di pasal 54-nya, satu pasal sebelum pasal 55 tadi. Di sana ada diatur mengenai syarat minimum perjanjian kerja, di mana salah satunya adalah alamat perusahaan, ya, kemudian tempat bekerja, ya, lokasi kerja, di situ ada. Nah, berarti kalau PT-nya pindah, maka lokasi kerjanya kan pindah. Maka sebenarnya demi hukum dalam pasal 55 dan 54 itu seharusnya terjadilah perubahan perjanjian kerja. Ya. Kan begitu. Nah, karyawan bisa bertahan dengan menggunakan landasan pasal 55. Ya, ini menurut saya Bapak Ibu yang bertanya, silakan dicatat. Pasal 55 itu bisa dijadikan dasar. Sehingga apabila perusahaan ternyata sudah tidak berada di lokasi itu, kemudian mereka memaksa kita harus ke sana dan kita menolak untuk bergabung ke sana, tapi perusahaan juga nggak mau PHK. Nah, ini yang jadi tarik-tarikan kan.
Maka seharusnya dilihat dari sudut pandang kewajiban. Berarti terjadi kewajiban yang dilanggar. Perusahaan tidak menyediakan tempat kerja. Di pasal 93 azas no work no pay, di perkecualian azas no work no pay-nya di sana disebutkan bahwa karyawan tetap wajib dibayar apabila karyawan mau bekerja tapi perusahaan tidak memberikan pekerjaan. Nah, kan? Dalam hal ini kan karyawan mau bekerja. Dan dalam perjanjian kerja disebutkan lokasi kerja di Monas misalkan. Nah, gue tahu-tahu pindah ke Ancol. Gitu ya, saya standby di Monas dong, orang perjanjian kerja saya bilang di Monas kok. Terus saya dipanggil-panggil, diteriakin di Ancol. Gitu. Saya nggak mau ke Ancol. Ya udah PHK aja saya Pak di Monas. Nggak mau perusahaan PHK. Nah, terus perusahaan nggak mau bayar, langsung ninggalin gitu aja. Nah, itu justru makin salah. Ya, jadi karyawan larinya dari sana. Nanti silakan Bapak Ibu yang bertanya ini koordinasi dengan kuasa hukumnya, mungkin kasih masukan, larinya ambil dari pasal 55 itu kalau menurut saya ya. Nanti mungkin kuasa hukumnya bisa punya pendapat lain, silahkan ya. Terus apakah saya punya hak? Tentu punya hak di sini ya. Jadi perusahaan tidak bisa semena-mena memphk sepihak, ninggalin orang kayak gitu. Oh, gua nggak mau tahu, gua mau pindah ke Ancol. Nggak peduli gua. Pokoknya apa bedanya perusahaan sama kita atau di manajemen sering menyebut serikat sebagai pokoknya. Terus sekarang perusahaannya juga main pokoknya kok gitu. Itu sebenarnya sama aja. Ya. Jadi, nah mengenai keadaan sudah lapor ke Dinas Tenaga Kerja, bipartit sudah, mediasi juga sudah, nggak ada titik temunya. Ini nanti Bapak Ibu penanya silakan koordinasi dengan si kuasa hukumnya, bawa dokumennya, karena kalau disebutkan mediasi sudah dijalani berarti asumsi saya sudah ada surat anjuran ya. Surat anjurannya yang asli jangan hilang, tunjukkan, buat salinannya berikan kepada kuasa hukumnya. Nanti mereka akan menindaklanjuti, berarti akan naik kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Ya, nah di sana baru bicara delik-delik hukumnya. Ya, kalau haknya ada dan bisa saja ini diarahkan kepada keadaan kurang bayar, jadi upahnya nggak dibayar, kemudian diarahkan juga kepada PHK tanpa kesalahan. Ya, PHK tanpa kesalahan itu dasar hukumnya pasal 27 ayat 1 Permenaker 150 tahun 2000 ya, yang banyak orang, banyak HR, banyak perusahaan nggak mau membahas itu. Padahal itu masih hidup sebenarnya ya pasal tersebut, PHK tanpa kesalahan. Demikian ya Bapak Ibu penanya.